Pada masa lampau, di sebuah kampung kecil bernama Setu Angin yang terletak di pinggiran Batavia, hidup masyarakat yang sederhana namun bahagia. Kampung itu terkenal dengan sawah yang hijau, danau kecil yang berkilau di bawah sinar matahari, serta tradisi yang dijaga turun-temurun. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan kisah misterius yang menjadi awal mula hadirnya sosok besar bernama Ondel-Ondel. Waktu itu, kampung Setu Angin sedang dilanda wabah aneh. Ternak mati, tanaman layu, dan anak-anak sering demam di malam hari. Orang-orang percaya bahwa itu ulah roh-roh halus dari hutan tua di pinggir danau itu. Hutan itu dikenal dengan nama Rimbalarung, tempat yang pantang dilalui setelah matahari terbenam. Konon, di sana hidup makhluk tinggi berambut panjang yang menari di bawah bulan purnama. Di tengah kecemasan itu, hiduplah seorang tetua kampung bernama Ki Dharma. Ia terkenal bijaksana dan memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tajam dan menenangkan. Ia sering menolong warga dengan doa dan sesajen untuk menolak bala. Malam itu, Ki Dharma bermimpi. Dalam mimpinya, seorang wanita tua berpakaian putih berkata, "Buatlah penjaga untuk kampungmu. Wujudkan ia dalam rupa manusia besar yang tersenyum, agar roh jahat takut, namun manusia tidak gentar." Keesokan paginya, Ki Dharma menceritakan mimpinya kepada para warga di balai bambu kampung. Meskipun banyak yang ragu, mereka mempercayai kebijaksanaan Ki Dharma. Maka, bersama beberapa pemuda, ia mulai membuat boneka raksasa dari anyaman bambu, kain bekas, dan topeng kayu yang diberi wajah besar tersenyum. Boneka itu dibuat setinggi 2 kali manusia dewasa. Wajahnya dicat merah terang dengan mata bulat besar. Rambutnya dibuat dari serabut ijuk hitam yang lebat. Di tangan kanan dan kirinya, Ki Dharma memasangkan sapu lidi yang dihias dengan janur dan bunga. Ketika boneka itu selesai, seluruh kampung berkumpul di lapangan. Mereka menyalakan dupa, membacakan doa, dan menabuh gendang. Angin berembus lembut seolah menyambut sesuatu yang baru. Ki Dharma menatap hasil karyanya dan memberi nama pada sosok itu. Ondel-Ondel. Ia berkata dengan suara berat, "Mulai hari ini, Ondel-Ondel akan menjaga kampung kita. Ia bukan makhluk, ia adalah lambang. Saat ia berjalan, roh jahat akan pergi, dan manusia akan bersyukur." Malam itu, 2 pemuda memanggul Ondel-Ondel dan menari mengelilingi kampung. Gendang dan rebana mengiringi langkah mereka. Setiap kali Ondel-Ondel lewat, anak-anak bersorak, para ibu tersenyum, dan udara kampung terasa lebih ringan. Wabah perlahan reda, dan kampung Setu Angin kembali damai. Namun, di kejauhan, di balik hutan Rimbalarung, sesosok bayangan tinggi tampak memperhatikan dari balik pepohonan. Matanya merah menyala, seolah marah karena wilayahnya kini dijaga oleh penjaga baru yang tak bisa disentuh dunia gaib. Malam itu menjadi awal dari kisah panjang tentang Ondel-Ondel, sang penjaga roh dan simbol kegembiraan rakyat Betawi. Beberapa pekan setelah Ondel-Ondel pertama kali diarak mengelilingi kampung, kehidupan di Setu Angin kembali tenang. Anak-anak berlarian di pematang sawah, para ibu menjemur padi, dan para bapak menabuh gendang di sore hari. Namun, di malam-malam tertentu, angin dari arah Rimbalarung terasa berbeda. Dingin, beraroma tanah basah, dan kadang disertai bisikan samar yang membuat bulu kuduk berdiri.
Ki Dharma tahu keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh belum sepenuhnya pulih. Ia duduk di beranda rumah bambunya, menatap bulan sabit yang menggantung di langit dan berbisik pelan. Mereka belum pergi, mereka hanya menunggu. Malam itu, seorang pemuda bernama Jaya yang dulu membantu membuat ondel-ondel nekat pergi ke tepi hutan untuk mencari kayu bakar. Ia adalah anak pemberani, tetapi juga keras kepala. Ketika ia tiba di dekat hutan, ia mendengar suara gendang dari kejauhan. Irama yang sama seperti ketika ondel-ondel diarak. Suaranya menggema di antara pepohonan. Jaya penasaran. Ia mengikuti suara itu semakin dalam ke hutan. Hingga akhirnya ia melihat cahaya samar seperti pelitah di balik kabut. Di sana berdiri sosok tinggi berambut panjang. Wajahnya menyerupai topeng ondel-ondel, tapi matanya merah menyala. Di sekelilingnya tampak bayangan menari mengitari api yang berwarna biru. Ketika Jaya mundur ketakutan, suara berat terdengar dari dalam kegelapan. Kalian menciptakan penjaga dari bambu dan cat, tapi lupa memohon izin pada penjaga sejati hutan ini. Seketika angin berputar kuat, daun berguguran, dan Jaya terhempas. Ia berlari pulang dengan wajah pucat. Malam itu juga ia jatuh sakit. Tubuhnya panas dan dari bibirnya keluar kata-kata aneh yang tak dipahami siapapun. Ki Dharma segera datang. Ia menyalakan dupa, berdoa, lalu berkata pada warga, "Roh penjaga rimba larung marah. Kita harus menenangkan mereka." Keesokan harinya, seluruh warga berkumpul di lapangan. Ondel-ondel dibersihkan, diberi pakaian baru, dan dihiasi bunga 7 warna. Ki Dharma memimpin upacara, memohon ampun dan restu pada alam. Ia mengajarkan bahwa ondel-ondel bukan hanya boneka besar, tapi juga perantara doa manusia dengan roh penjaga bumi. Saat gendang dipukul bertalu-talu dan nyanyian doa menggema, angin tiba-tiba berhenti. Dari arah hutan muncul kabut lembut, lalu tampak sesosok bayangan tinggi. Kali ini tanpa amarah. Ia berhenti di tepi danau, menatap ondel-ondel, dan perlahan menghilang ke udara, meninggalkan cahaya kecil yang melayang seperti bintang jatuh. Jaya terbangun keesokan harinya. Wajahnya kembali segar. Ia berkata lemah kepada Ki Dharma, "Aku melihatnya, Ki. Roh itu tersenyum." Ia berkata, ondel-ondel sudah menjadi penjaga yang sah. Sejak saat itu, warga Setu Angin percaya bahwa ondel-ondel bukan hanya simbol perlindungan, tapi juga bentuk persahabatan antara manusia dan roh alam. Setiap tahun, mereka mengadakan arak-arakan besar bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menghormati keseimbangan antara dunia yang terlihat dan tak terlihat. Namun di langit malam yang hening, bintang kecil yang muncul dari rimba larung itu terus berkelip, seolah mengingatkan bahwa penjaga sejati tak pernah benar-benar pergi. Waktu berlalu. Tahun demi tahun, tradisi arak-arakan ondel-ondel menjadi bagian penting dari kehidupan di kampung Setu Angin. Setiap perayaan panen atau kelahiran bayi, 2 ondel-ondel besar, 1 laki-laki dan 1 perempuan, diarak keliling kampung diiringi gendang dan tanjidor. Warga percaya, semakin lebar senyum wajah ondel-ondel, semakin besar pula berkah yang datang. Namun, di balik keceriaan itu, bayangan lama dari rimba larung belum sepenuhnya sirna. Pada suatu malam di musim kemarau panjang, Ki Dharma jatuh sakit. Tubuhnya melemah dan suaranya nyaris tak terdengar. Sebelum napasnya makin tipis, ia memanggil muridnya, Jaya, yang kini sudah dewasa dan dihormati oleh warga. Dengan suara pelan, Ki Dharma berkata, "Jaya, ingatlah, senyum ondel-ondel bukan sekedar hiasan. Ia menyimpan roh pelindung yang harus dijaga dengan keikhlasan.
bila manusia mulai membuatnya hanya untuk hiburan atau uang, maka senyum itu akan berubah menjadi murka. Jaya menunduk, menahan air mata. Ia berjanji menjaga pesan gurunya. Namun setelah kepergian Ki Dharma, banyak hal berubah. Setu Angin mulai ramai oleh pedagang dari kota Batavia. Mereka terpesona oleh ondel-ondel dan menawarkan uang agar bisa membawa pertunjukannya ke kota. Sebagian warga tergoda. Lama-kelamaan, ondel-ondel tak lagi diarak dengan doa, melainkan untuk hiburan dan pesta malam. Wajahnya dibuat lebih lucu agar menarik perhatian. Gendang dipukul keras, bukan untuk memanggil berkah, tapi untuk meramaikan pesta. Hingga suatu malam, ketika pertunjukan besar digelar di tepi danau, angin tiba-tiba berhenti. Suara gendang terhenti, lampu-lampu minyak padam seketika. Lalu terdengar tawa aneh, berat dan dalam dari arah hutan Rimbalarung. Warga panik. Tiba-tiba, ondel-ondel laki-laki yang dipikul oleh dua pemuda tampak bergerak sendiri. Kepalanya berputar perlahan, senyumnya berubah menjadi miring dan menyeramkan. Matanya yang biasanya hanya lukisan tampak menyala merah. "Turunkan, turunkan!" teriak seseorang. Tapi tubuh ondel-ondel itu makin berat seperti ada sesuatu di dalamnya. Gendang bergetar sendiri, menimbulkan suara keras yang memekakkan telinga. Anak-anak menangis, para ibu bersembunyi, dan Jaya berlari ke tengah lapangan membawa dupa dan doa peninggalan Ki Dharma. Ia berdiri di hadapan ondel-ondel yang bergerak liar itu, lalu berteriak, "Kau bukan untuk ditertawakan, kau adalah penjaga, bukan penghibur." Ia menyalakan dupa dan mengangkat tangannya ke langit. Dalam sekejap, angin besar bertiup dari arah danau. Ondel-ondel itu berhenti bergerak, lalu roboh perlahan. Wajahnya kembali tenang, senyumnya kembali seperti semula. Tapi di tanah, terlihat bekas jejak kaki besar yang menuju ke arah hutan. Tanda bahwa sesuatu telah kembali. Sejak malam itu, warga kampung sadar. Mereka berhenti mempermainkan tradisi. Arak-arakan kembali dilakukan dengan doa dan hormat. Jaya menggantikan peran gurunya, menjaga keseimbangan antara manusia dan roh penjaga. Namun, setiap kali ondel-ondel diarak, ada satu hal yang tak pernah berubah. Sesekali, wajahnya tampak tersenyum sedikit lebih lebar, seolah mengingatkan bahwa di balik senyum itu ada kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Tahun-tahun berlalu, dan kampung Setu Angin tumbuh menjadi desa yang ramai. Jalan tanah berganti dengan batu, dan suara tanjidor kini bergema setiap pekan. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang Ki Dharma, Jaya, dan ondel-ondel, sang penjaga kampung. Namun, zaman mulai berubah. Kota Batavia semakin besar, membawa modernitas yang perlahan menyingkirkan tradisi lama. Banyak warga muda yang merantau, meninggalkan kampung untuk mencari pekerjaan di kota. Rumah-rumah bambu digantikan oleh tembok bata, dan irama gendang mulai jarang terdengar di sore hari. Jaya yang kini sudah tua duduk di depan rumahnya, menatap dua ondel-ondel yang disimpan di gudang. Debu menempel di pipi boneka raksasa itu, seolah waktu sendiri mencoba melupakan mereka. Tapi di hati Jaya, legenda itu masih hidup. Ia tahu, selama manusia masih mengingat maknanya, roh penjaga akan tetap ada. Suatu malam ketika angin bertiup dari arah Rimbalarung, Jaya bermimpi. Ia melihat Ki Dharma berdiri di tepi danau,
tersenyum lembut. Di belakangnya tampak ondel-ondel besar, tapi kali ini bukan dari bambu, melainkan cahaya. Ki Dharma berkata, "Waktu telah berubah Jaya, tapi penjaga tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti wajah mengikuti zaman. Selama manusia masih menari dengan niat yang tulus, aku dan mereka akan tetap di sini." Ketika Jaya terbangun, matanya basah. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan paginya, ia memanggil anak-anak muda kampung dan mengajak mereka membersihkan gudang tua. Bersama-sama, mereka mengeluarkan 2 ondel-ondel besar itu, memperbaiki cat yang mengelupas dan mengganti kain yang kusam. Hari itu juga, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, gendang Tanjidor kembali berdentum. Suaranya menggema hingga ke tepi danau. Warga keluar dari rumah mereka, menonton dengan wajah ceria. Anak-anak tertawa, para ibu menari kecil, dan para bapak tersenyum haru. Jaya berdiri di depan arak-arakan, memegang dupa kecil sambil berdoa. Ia tidak memanggil roh atau mantra, hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya. "Kami tidak lupa." Saat ondel-ondel mulai berjalan mengelilingi kampung, angin bertiup pelan. Bunga janur yang menghiasi kepala boneka itu bergerak lembut, seolah ada tangan tak terlihat yang menuntunnya. Di langit, awan membentuk wajah samar Ki Dharma yang tersenyum. Malamnya, Jaya duduk di beranda dengan damai. Ia memandang ke arah danau. Di sana, di permukaan air yang tenang, ia melihat pantulan 2 sosok besar menari perlahan di bawah sinar bulan. Tapi tak ada siapapun yang memanggulnya. Jaya menutup matanya dengan tenang. Ia tahu penjaga kampung telah kembali, bukan sebagai boneka bambu, tapi sebagai roh kebahagiaan dan perlindungan yang hidup di hati manusia Betawi. Keesokan paginya, warga menemukan dupa yang masih menyala di depan rumah Jaya. Lelaki tua itu telah tiada, dengan senyum damai di wajahnya. Di sampingnya, terletak catatan kecil bertuliskan, "Selama kita menari dengan gembira dan penuh syukur, ondel-ondel akan tetap hidup." Sejak hari itu, tradisi ondel-ondel tidak lagi sekedar hiburan. Ia menjadi simbol kebersamaan, perlindungan, dan warisan jiwa Betawi. Di setiap jalanan kota, ketika ondel-ondel menari diiringi Tanjidor, masyarakat percaya bahwa semangat Ki Dharma dan Jaya ikut berjalan di dalamnya, menjaga, menyapa, dan mengingatkan manusia akan asal-usulnya. Senyum besar ondel-ondel bukan lagi sekedar hiasan. Ia adalah pesan bahwa kegembiraan dan doa bila berjalan berdampingan dapat mengalahkan waktu.